Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, semuanya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman alam al-Qur'an, halaqal insan alam al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibrahim alhamdulillah Allah takdirkan pagi ini kita bertemu di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita juga ditakdirkan bisa bertemu kembali di surga. Pagi ini kita angkat satu tema yang agak apa istilahnya ya, agak kekinian pakai bahasa Inggrisnya, life, menata cinta keluarga. Mengapa diangkat tema ini? Saya ini tadi disebut sebagai konsultan ya. Akhir-akhir ini itu sibuk sekali menerima layanan konsultasi keluarga yang mau bercerai. Jadi saya ini agak gergeten sebenarnya. Pada saat menikah, pakai tanganan saya nggak diundang, tapi pada saat bertengkar saya dilibatkan. Itulah nasibnya konsultan-konsultan ya. Dan yang datang ternyata bukan anak-anak muda. Bukan anak-anak muda yang sering kita tuduh kurang ilmu. Tapi adalah yang datang itu rata-rata umur 50 tahun ke atas. Jadi sekarang ini lagi tren, Mbak. Trennya itu orang-orang yang umur 50 tahun ke atas itu mengalami kebosanan berkeluarga yang amat sangat. Kemudian memutuskan untuk cerai. Ini tren di Jawa Timur. Nanti kita bahas di belakang. Maka ada satu ayat yang perlu kita tadaburi, kita seriusi dalam perjuangan untuk membuktikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak yang hafal doa ini. Tapi kalau berdoa tidak ada rasa, ya, mimil nggak ada rasa. Kalau berdoa nggak membayangkan pasangannya, kalau berdoa nggak membayangkan anak-anaknya, sehingga doa itu menjadi seremoni saja ketika ada acara atau selesai sholat. Dan setelah berdoa, kadang-kadang juga tidak ada ikhtiar untuk memperjuangkan doa ini. Banyak orang yang berpandangan bahwa kan aku sedungo, sehingga ikhtiar perjuangannya tidak dilakukan. Alhamdulillah min dzalik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kita meminta kepada Allah agar kita ini diberi anugerah berupa apa? Nomor satu, pasangan. Pasangan. Dua, keturunan. Nah, urutannya saja sering kebalik ya. Orang-orang ini kalau memprioritaskan. Nomor satu mestinya pasangan, nomor dua keturunan yang menyejukkan hati kamu. Yang menyejukkan hati kamu. Doa nomor satu mendoakan anak mertua. Yang kedua ini doakan anak keturunan. Dua-duanya menyejukkan hati kamu. Dan kalau sudah sejuk begini, insya Allah kita layak naik step lagi, naik level. Yakni jadikanlah kami pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ada tiga ya doa isinya ya. Nomor satu mendoakan pasangan, nomor dua mendoakan keturunan, dan yang ketiga ini baru berharap untuk dijadikan pemimpin. Saya memaknai juga melihat para ulama yang mentadaburi ayat ini. Kalau sudah nggak bisa sejuk hati ini, dua-duanya nggak bisa sejuk, sulit lahir kepemimpinan dari keluarga kita. Sulit sekali. Makanya kalau kita ingin memperbaiki Indonesia, perbaikannya dari keluarga.
maaf bukan dari parpol menurut saya. Kecuali parpol itu serius untuk mengurusi keluarga. Itu baru memungkinkan. Tapi kalau tidak mengurusi keluarga, sulit kita melahirkan kepemimpinan. Maka kita perlu memperbaiki nomor 1 pasangan, nomor 2 keturunan. Insya Allah kalau sudah ini beres, naik level lah. Kita ini jadi punya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak ibu-ibu yang hadir dalam majelis-majelis saya. Saya tanya begini, Bu, kalau menyenangkan ini majelis taklim ibu-ibu banyak. Ya. Pada hari di Sidoarjo itu ada satu majelis taklim yang anggotanya itu sampai 2000. Penuh sesak. Saya tanya begini, Bu, kalau menyenangkan misalnya saja diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk surga lebih. Kira-kira menyenangkan ngajak suami apa mboten? Jawabannya serentak, Pak. Mboten. Saya kaget, enten napa, Bu? Masyaallah. Enten napa? Entah, bojo-bojo ket mati kabeh. Gitu aja. Jadi ternyata kadang-kadang ikut majelis taklim itu adalah untuk menghindari kesumpekan di rumah, Pak. Walah, makanya banyak perempuan ikut majelis taklim sampai 4 sampai 3 gitu ya. Itu pun nanti tambah malam lagi ya. Ada kegiatan yasinta macam-macam itu ya Allah. Ternyata ada yang juga sumpek dengan keluarganya kalau di rumah. Jadi nomor 1 itu pasangan. Urutan doanya kayak begini. Misalnya saya ini berjalan kewenceng ya, terus kemudian nabrak tembok ini. Wah, kira-kira menurut perkiraan jenengan, kalau saya nabrak tembok itu, kira-kira temboknya yang jebol atau batuknya yang bendol? Batuknya yang bendol. Alasan ilmiahnya no? Karena tembok lebih kuat, lebih kokoh daripada batuk ini. Nah kalau kita nabrak tembok saja, tubuh kita yang bermasalah. Dan ini nabrak ayat. Maka siapa yang nabrak ayat dalam hidupnya, gak bakal penak uripe. Demi Allah, gak bakal penak. Karena yang ditabrak itu adalah sesuatu yang prinsipil, kokoh. Makanya kalau kemudian, walaupun buatan ngereken bojo kula, sing penting anak kula, itu nabrak ayat sudah. Kenapa? Karena pasangan tidak menjadi perhatian. Maka pada kesempatan pagi ini saya mengajak dengan semuanya. Jangan lupa beresi pasangan-pasangan kita, Pak. Begitu menyenangkan sama pasangan kompak, Masya Allah. Ketemu masalah anak seperti apapun, itu cepat selesai. Tapi kalau suami istri nggak kompak, ketemu masalah anak sedikit, geger melebar dan bolo-boloan ya, Insya Allah. Bolo-boloan ya. Sing anaknya membelo ibuke, ya untuk membelo ayahnya. Nanti ada contoh-contoh ya. Ini ada data di Jawa Timur. Nah, saya ikut membantu penanganan beberapa persoalan yang ada di Jawa Timur. Cerai akibat KDRT di Jawa Timur tertinggi ya. Itu yang paling atas itu Jawa Timur. Jawa Barat nomor 2. Padahal Jawa Barat dan Jawa Timur kalau dari segi jumlah penduduk masih banyak Jawa Barat. Tapi Jawa Barat cuma 1/4-nya kita. Ini wis memberi gambaran ringkas sederhana bahwa Jawa Timur itu tukaran. Rumah tangga itu loh ya. Samplu-sampluan. Astagfirullah. Ini data sudah resmi A1. Kira KDRT itu sering dilakukan oleh ibu, oleh bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Ternyata Pak jenengan ini Pak ya yang tertuduh ya. KDRT itu. Ini contoh yang sederhana, memang betul ya, cara bapak-bapak ya. Ada sosok suami di Malang itu membunuh dan memutilasi istrinya. Kan ini suami yang beres, bukan beres Bu. Betul. Kapan hari viral di daerah Lakar Santri ya, sana insyaallah. Ada suami istri muda, konon katanya suami istri, tapi saya tidak tahu apakah itu benar suami istri atau tidak. Si perempuannya dibeteti di kamar mandi, tubuhnya dimasukkan karung, dibuang ke rawas atau pacet gitu ya,
Tinggal matanya dua itu diletakkan di lemari kos-kosan. Astagfirullahaladzim. Ya, kaum laki-laki hati-hati ya. Insyaallah. Di Mojokerto Bu, ada data ini, Mojokerto ya. Ada seorang polwan. Polwan itu jaler napa istri? Istri ya. Ada seorang polwan ya gregetan sama suaminya. Nah, suaminya dikecerek dengan ondong dan itu ya insyaallah. Itu tumbasnya pertalite siram bior temberiku, kemudian diobong meninggal di tempat. Ya. Kalau menurut dua data ini, kira-kira yang melakukan KDRT itu laki-laki atau perempuan? Ya Allah. Ya begini nih datanya ya. Data yang sangat mengejutkan. Ada data lagi ya, tidak saya masukkan di sini karena nanti kebanyakan. Di Jombang, tempat lahir saya, Jombang. Yang konon dikenal sebagai kota santri, ya, tapi saya tidak percaya. Itu ada seorang ibu, gregetan sama suaminya. Isu-isu suaminya itu dibikinkan kopi. Ternyata kopinya dicampur dengan potas. Habis minum kopi, mekungkung suaminya. Terus kemudian diseret ke kasur, ya, ditumpui bantal, ditumpui spray dan sebagainya, karena dia bingung bagaimana caranya mengatasi mayatnya suami ini. Sampai 8 hari dia tinggal dengan mayatnya suami. Kemudian apa ini? Baunya luar biasa menyengat. Tetangga-tetangga pada protes. Yuk, ono apa sih? Yuk, omamu yuk. Wah, bener buadek. Ono tikus sih kalau tahun plafon, saya tak boleh aneh. Karena ditanya keluarganya begitu, tetangganya begitu, sudah mulai curiga, dia pulang ke rumah orang tuanya. Sama tetangganya didobrak, ternyata sudah didapati suaminya penuh belakunya. Pak nanti pulang kajian subuh tanya kalau dibikinkan kopi, ono potasi gak iki insyaallah ya. Insyaallah. Perempuan sekarang juga nekat luar biasa. Astagfirullahaladzim. Nah, maksud saya, yang seperti ini jangan sampai terjadi ke jamaah masjid. Makanya saya bawa kajian seperti ini ke masjid-masjid. Jangan sampai orang-orang yang sering ngaji, seorang jamaah subuh, jamaah 5 waktu di masjid itu justru mengalami kasus-kasus yang kayak begitu. Data di Jawa Timur naik turun ini ya, naik turun. Tapi turunnya itu hanya 1%, 0,5%. Nggak pernah turun sampai 10%. Dalam kasus perceraian di Jawa Timur, istri gugat cerai itu 78%. Gugat cerai 78%. Dan kemudian suami mentalak istrinya itu 22%. Dari data seperti ini, kira-kira yang sering tidak bahagia itu istri atau suami? Istri. Makanya materi ini diangkat dengan happy life, happy wife. Perlu kita pikirkan bagaimana membahagiakan istri itu ya. Jika kita menikah atas dasar agama, ini semestinya kita juga menggunakan persoalan agama ya, aturan-aturan agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena menurut saya juga, cinta itu tidak terlalu efektif untuk mempertahankan rumah tangga. Memang bisa jadi pintu masuk awalnya merasa cinta. Tetapi kalau sudah berumah tangga, cinta nggak terlalu efektif untuk mempertahankan rumah tangga. Nggak terlalu efektif. Karena cinta naik turun, gampang terbakar rasa cemburu juga. Tapi yang bisa mempertahankan itu agama. Istri yang paham agama, suami yang paham agama, akan cenderung mudah untuk menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi perbedaan pendapat yang tajam, kembalinya kepada aturan agama, bukan kepada carpe diem. Sebab kalau carpe diem rumit sekali. Maka kita perlu aturan agama. Ini fenomenanya sekarang. Istilahnya grey divorce. Grey divorce itu adalah grey itu abu-abu. Orang yang rambutnya sudah abu-abu, tapi bercerai. Fenomenya banyak sekarang ya. Grey divorce.
Ada yang berita lucu-lucu itu ya. Ada yang sudah umur 70 tahun, kakek-kakek ya, menikah lagi karena sudah cerai, kemudian menikah lagi dengan perempuan idamannya ketika ditanya umur berapa kek calon istrinya ini 69, 70 nikah lagi dengan 69. Saya agak geli membacanya ya. Itu juga ada yang tanya ya gitu, ada yang tanya. Kayak gitu kalau sudah menikah, mantan anyar, nanti ini pelan nopo kan umur 70, ya omong-omongan tenawon. Dan yang begini ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bapak jangan merasa aman ya keluarga kita walaupun kita ini sudah puluhan tahun. Selalu minta tolong kepada Allah. Ya. Selalu hati-hati waspada dengan setan gitu ya. Supaya tidak mudah dikipas-kipasi oleh syaitan rajim. Ya, hati-hati. Nah, kenapa pada grey divorce ini ya? Grey divorce ini. Grey divorce itu diantara penyebabnya yang hadir itu adalah yang banyak orang-orang tidak paham, orang-orang baik yang tidak paham. Lebih 1 bulan yang lalu itu ya, saya dimintai tolong untuk mendamaikan, tapi nggak bisa damai. Yang perempuan ini ngaji, rutin ikut majelis taklim. Laki-laki juga takmir. Tapi gawe gak karu-karuan, 2 anaknya bolo-boloan sama ibunya, terus kos bareng sama ibu bapaknya. Ya ibu anak-anaknya. Suami ini bingung. Penyebabnya apa? Salah satu diantaranya tidak pahami adalah penurunan fungsi fisiologis sejak umur 50 tahun itu. Bu, dengarkan ya. Laki-laki katanya ibu-ibu ya. Saya beberapa tanya-tanya betul. Laki-laki yang umur 50 tahun itu mulai greget. Nah, umur 50 tahun mulai greget. Kenapa? Terjadi penurunan fungsi fisiologis. Hormon kelelakiannya, testosteronnya itu sudah mulai menurun. Nah, kalau hormon kelelakiannya sudah mulai menurun, ini harus dipahami ibu ya, sudah mulai menurun. Makin tua makin turun ya, makin turun. Karena hormon laki-lakinya mulai menurun, maka akan tampak hormon keperempuannya agak naik dikit. Lebih manja, lebih ngalemah. Biasanya budal dewe saiki njaluk diterno, ya. Terus engko nek beda pendapat lebih melo, gampang nelongso. Itu kalau sudah 50 tahun ya, menurun. Sebaliknya Pak, perempuan kalau sudah 50 tahun sudah menopause itu, hormon perempuannya menurun drastis. Karena hormon perempuannya menurun drastis, hormon laki-lakinya cenderung tambah naik. Nah, nek ngomong mulai tastes. Ayas kayak wong lanang ya. Masya Allah. Nah, itu membuatkan luka-luka. Mulai tukaran sama mantune. Nah, salah satu penyebab perceraian itu, Bu, saya baca kemarin malam itu, Masya Allah. Itu dengarkan anak-anak muda ya. Salah satu penyebab perceraian yang cukup signifikan itu adalah bumbul mertua. Oh betul. Bumbul mertua ya, sobat ya. Saya doakan mudah-mudahan yang barusan ini kan bisa beli rumah sendiri ya, ya. Kalau nggak bisa beli rumah sendiri, kuat kontrak lah. Dan itu kadang-kadang mertua pun akan ngejar. Saya ini konsul jadi mertua ya, saya sudah sepakat sama istri saya. Pokoknya kalau datang ke rumah anak, ya sebelum turun dari mobil itu saya dipersepakat ya, begini, don't comment anything. Kalau ngomong apapun, fokus ke cucu. Karena kadang-kadang perempuan itu nggak tahan, Pak. Ya. Delok mantune kora-kora ning ngelungguh komentar, yo pirang tahun iki. Ya gue wis mantu loro nang ati ya. Oh iya Bu ya. Belum cucian ya yang ngobrol. Wis salah, cucian koran-koran itu gak pasti penting. Ya. Nanti kalau anakmu mantumu gak sholat itu super genting. Nah, itu yang harus kita urus. Makanya fokus kita itu yang penting-penting Bun ya. Yang tidak terlalu penting biar diurus oleh mereka.
Makanya di Sidoarjo itu teman-teman saya, ustadz-ustadz yang muda itu bikin kajian pranikah. Ngajari anak arek enom niku sadurunge nikah itu biar punya persiapan yang baik, persiapan ilmu ya. Nah, saya ngajarinya pramantu. Ngajari calon-calon mertua itu ya, insyaallah. Agar punya ilmu. Makanya anak-anak muda itu, Bu, ya. Kadang-kadang kalau beli bunga yang panjang-panjang gitu ya. Itu nyebutnya ini lidah mertua. Tahu ya bunga lidah mertua itu? Ya Allah. Jadi seolah-olah lidah mertua itu panjang banget. Apa itu komentari. Ya itu yang kadang-kadang menyebabkan masalah. Ya, penurunan fungsi fisiologis. Nomor 2 adalah masalah ekonomi ya, mungkin karena sudah pensiun ya, biasanya nyekel duit 20 juta, saya nyekel duit 5 juta sudah mulai gelisah. Atau mungkin malah tidak berpenghasilan. Ada juga yang merasa perceraian yang tertunda. Terus kat biyen Ustaz aku itu kepengen cerai, cuman sakno anak-anakku engko ngenteni nek wis mari kuliah kabeh baru kuliah. Ada yang mendendam kayak begitu. Tapi yang tidak kalah penting ada yang keren, sindrom emptiness, kesepian. Kesepian. Jadi kalau sudah anaknya gede-gede, sudah pindah kemana-mana, insyaallah akan merasa sepi di rumah. Ya termasuk saya. Saya ini di rumah yang lebar besar itu hanya berdua ya. Tunggu, tolak, sepi. Anaknya kerja nang kono, sisi tok main nang kono. Sepi. Nah sepi ini kadang-kadang kalau tidak diatasi dengan baik, karena wong loro tok nih ya. Pertama rundingan ngomong enak, sesuai tukaran. Sing guyu wis. Gitu ya, ya Allah. Pertama itu ya foto-foto kesepian deh, sesuai nggak tukaran gitu. Ya. Nah ini yang perlu nanti kita atasi ya. Anak-anak muda yang pernikahannya masih muda-muda itu fase pernikahan itu umumnya kayak begini. Yang pertama fase awal menikah, romantisnya, masya Allah. Fase yang realita itu udah mulai sadar ya. Ternyata pasangan punya kekurangan, ya mulai menjengkelkan kadang-kadang. Nah, terus kemudian fase yang ketiga ini biasanya fase konflik atau ujian. Mulai benturan ego, lelah, salah paham. Nah, ini makanya sekarang banyak ustadz yang mengangkat tema ini walaupun tidak di masjid. Suami istri kemudian ikut majelis taklim bareng, kemudian nangis bareng di situ, kemudian saling meminta maaf dan sebagainya. Kenapa? Karena ketidaktahuan ilmu untuk mengatasi konflik di antara keduanya. Berikutnya fase penyesuaian dan yang terakhir adalah fase kedewasaan cinta dan kebersamaan spiritual. Ini yang barangkali mudah-mudahan kita harapkan yang fase kebersamaan spiritual. Wis runjung-runjung bareng padha nang masjid. Si lanang wis blenger nang warung kopi ya. Sing ibu-ibu ya wis blenger nang mall, bolak-balik nang ngene masjid, kok loro insyaallah sinau bareng maneh. Mudah-mudahan ya dan kita berakhir dengan husnul khatimah nanti ya. Alhamdulillah. Nah ini ada satu riset Bu ya, ini saya kombinasikan ada ilmu agama, ada ilmu riset dan sebagainya. Ada satu riset bahwa penelitian itu mengungkap suara wanita tersayang atau istri dapat menenangkan tubuh pria lewat saraf vagus. Suaranya penjenengan tok nih loh, bisa menenangkan. Kayaknya kalau ngomong sama pria, ngomonglah dengan frekuensi yang menenangkan. Ya, untuk kalem dede, ya. Kenapa? Ini sudah mulai sensitif loh ya. Umur 50 tahun ke atas sudah menurun tadi ya. Hormon perempuannya sudah mulai muncul sedikit, hormon laki-lakinya sudah menurun. Ngomongnya lebih lembut Bu ya. Saya kunci jenenge wis tuwa kan golek kunci. Lali. Insyaallah. Nanti main kuncine tolak. Masyaallah. Istri dengan cekatan. Iki lho, makane nek golek iku pakai motone. Tawek. Ya Allah. Kenapa Bu suami sering sulit untuk mencari sesuatu itu Bu? Ini beberapa pakar menyebutkan. Suami ini Bu, matanya cenderung begini loh Bu. Fokus begini loh. Makanya laki-laki itu fokus. Kalau matanya perempuan itu cenderung melebar.
Jadi nek golek apa-apa iku roh ae kan. Sementara laki-laki nek fokus itu nyetir mbok jarak 2 kilo ketok kalau lapan. Sing wedok, endi sing ndi? Iku lho. Endi sih? Karena melebar ya. Jadi tolong dipahami Bu ya, supaya nanti perbedaan ini tidak menimbulkan pertengkaran yang tajam. Hubungan emosional bisa membawa efek penyembuhan yang nyata secara fisik. Suara manusia, terutama dari orang dekat di hati ya istri ya, membawa frekuensi yang bisa menenangkan sistem tubuh kita. Ibu kalau nungguin suami misalnya opnam di rumah sakit dan sebagainya, suara penyenangan itu mujarab. Jangan sampai sambat-sambat, sambat ae, bersyukur ngono loh. Ya Allah. Allah ya si Allah. Ya, kok galak men ya Allah ya. Riset lagi ya. Ketika seorang istri bahagia, maka suami memiliki kepuasan tinggi dalam berumah tangga. Dengan begitu, kedua belah pihak akan bahagia dalam menjalani rumah tangganya, serta taraf kesehatan keduanya pun lebih baik. Peneliti menjelaskan bahwa semua ini berhubungan dengan kondisi psikologis perempuan. Makanya di mana-mana kan tampaknya dalam tanda kutip agak wajar ya kalau suami itu meninggal lebih dulu. Oh iya. Nah, supaya awet pun ya, insya Allah tenangkan dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Karena psikologis penyenang itu berpengaruh langsung. Ada satu riset lagi ya, dilakukan oleh jurnal Marriage and Family 2014, membuktikan bahwa kebahagiaan istri berperan besar dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis. Bahkan ada satu statement yang sangat tegas, keberhasilan pola asuh pendidikan anak dimulai dari ibu yang bahagia. Kalau ibunya tidak bahagia, anak-anaknya tidak bahagia. Kalau anak-anaknya tidak bahagia, pasti ada luka-luka. Pasti ada luka-luka. Saya carikan data sebentar. Enggak. Oh, tidak. Beberapa waktu yang lalu di rumah di Sumatera ya, ada seorang anak SD kelas 6. Baca ya beritanya ya. Menusuk ibunya. Ya. Kalau nggak salah sampai 20 tusukan. Kalau nggak salah ya. Dan kemudian yang dicurigai bapaknya, tapi penelitiannya reskrim menunjukkan bahwa memang anak ini yang melakukan. Dan anak ini memang mengaku melakukan. Apa penyebabnya? Satu, karena anak ini mendendam kepada ibunya karena sering dimarahi sama ibunya, dendam. Muncul luka-luka. Yang kedua didorong oleh handphone. Dan kemudian ketika kakaknya dimarahi, si kecil ini dendam, kemudian turut menancapkan pisau pada saat ibunya tertidur. Kandung itu pun perempuan, ya SD kelas 6. Makanya ini kajian keluarga itu menjadi penting ya, karena sudah mulai awur-awuran keluarga ini. Anak-anak perempuan kita dan laki-laki kita sekarang, angka perceraian juga sangat tinggi Pak ya. Kemarin saya juga dapat data di Sidoarjo itu ya, Masya Allah. Angka perceraiannya di Sidoarjo itu sudah gawat darurat perceraian. Salah satu penyebabnya itu adalah kondisi psikologis yang dipengaruhi ini. Karena sekarang, bahkan juga termasuk mungkin saja sebagian di antara kita, sebelum tidur, laya-laya yang buka apa? HP. Terus apa ngapain? Scroll. Nonton video pendek, 5 detik gak menarik, diapakan? Seret. 6 detik gak menarik, seret. Terus begini, sampai nanti ketemu yang cocok. Nah, ini ternyata menurut risetnya berpengaruh kepada psikologis kita, bahwa kita itu gampang sekali bosenan. Ini kan kalau pasangan untuk membosankan, langsung mikirnya scroll.
Ya, scroll ganti scroll ganti scroll. Nah, ini Pak ya, itu ya Allah menakutkan. Saya diguyoni sama teman saya, ya. Kurang ajar tapi teman saya ini. Ditelepon saya. Terus ngapain? Longgar tak waktu? Iya. Kenapa? Ini is lho ngarepe pengadilan agama ono barang saya kan jek apik-apik. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia itu melihat banyak janda-janda muda. Ya. Lagi selesai sidang pengadilan agama di pengadilan. Guyonan. Bu, pernikahan sehat itu dibangun oleh dua orang yang saling bersabar dan memaafkan. Guru saya mengatakan pernikahan itu bersabar berulang-ulang. Memaafkan berulang-ulang. Itu pernikahan. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk bersabar dan memaafkan berulang-ulang, ya, kalau bukan sekali dua kali berulang-ulang, maka pernikahan kita bisa kandas. Bahkan urusan surga pun ini ada urusannya ini. Dengan sudah hafal Al Imran 133, 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mau masuk surga itu ciri-cirinya diantaranya nih, yang akan dirindu surga ya. Ciri-ciri indikator yang sudah tampak di mata itu satu senengane infak. Senengane infak. Makanya hati-hati Pak ya kalau punya teman kok senengane apa ini infak kayak itu insya Allah calon ahli surga. Tolong jangan dimusuhi. Nomor dua adalah yang mampu menahan marah. Ternyata menahan marah itu ada hubungannya dengan surga. Menahan ya, bukan melampiaskan. Tahan, marah itu tahan. Tahan, tutup mulut, tahan. Kadang-kadang mulutnya sudah tahan, tapi tangannya nggak tahan ya. Orang-orang muni, bau antar kotak. Ya, tahan marah. Yang ketiga, memaafkan. Memaafkan. Dan di ujung ayat itu, ditutup itu ya, Allahu yuhibbul muksinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah itu cinta, bilang di telinga kita itu kira-kira I love you. Untuk orang-orang yang pandai berinfak, menahan marah, dan memaafkan. Sayangnya Pak, sekolah-sekolah kita nggak serius ngajari caranya memaafkan. Caranya menahan marah itu nggak ada pelajaran di sekolah. Padahal pelajaran ini penting, urusannya sama surga. Saya nggak tahu kenapa kurikulum kita tidak didesain supaya anak-anak kita masuk surga. Gitu. Nahan marah nggak diajari, memaafkan nggak diajari. Dan kalau tak diajari itu insidental, ya nggak ada ujiannya. Kok bisa Bu nahan marah ke suami? Oh suami nggak ada, aman ya. Nahan marah Pak ya. Saya cerita, Allah alam sudah saya ceritakan atau belum? Suatu ketika saya ini mimpin rombongan masjid saya begini Pak ya, rombongan besar, datang ke panti lansia Husnul Khotimah Wajak Malang, yang panti yang viral untuk orang tua terlantar itu lah. Saya mimpin rombongan ke sana. Ketemu Mbak Kong, Mbak Uti di sana banyak sekali, ada 250 menurut data. Nah, saya ngaji pendek di situ. Mbak Kong hari ini, Mbak Uti, saya nggak ngajak tepuk-tepuk tangan, nggak ngajak lucu-lucuan. Saya ngaji mawon nggih. Saya tunjukkan nanti caranya masuk surga. Minat masuk surga no boten? Bisa, minat, mau Ustaz. Insyaallah. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan semuanya. Insyaallah kayak anak-anak TK gitu ya. Nah, saya rodok-rodok kudu nangis itu adalah melihat yang setruk-setruk di depan itu mau ngotot ngangkat tangan. Tat, pulang nggih, tat, pulang nggih. Insyaallah. Nggih, Mbah, sanes kula sing jaga surga ya, insyaallah. Nah, saya juga pengen masuk surga. Bakong Bauti kalau kepingin masuk surga, ada potongan ayat yang bunyinya begini, wal afina anin nas, yakni mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bakong Bauti sakit memaafkan kesalahan orang lain. Sakit Ustaz, sakit memaafkan kesalahan tetangga-tetangga kita. Oh sakit Ustaz, sakit. Sakit memaafkan teman-teman kerja kita dulu. Oh sakit Ustaz. Wabil khusus Bakong simak sini, ayo lihat sini semuanya. Bakong Bauti lihat di sini, lihat saya. Sakit gak memaafkan kesalahan anak-anak kandung kita.
langsung diem cep. Saya kejar Mbak Agung, Mbak Uti, sadar memaafkan kesalahan anak-anak kandung kita. Tambah nangis, tambah banter. Mbak dijawab ya Mbak ya, Mbak Agung, Mbak Uti dijawab ya. Karena ini memang urusannya surga, dijawab ya. Sakit nggih memaafkan kesalahan anak-anak kandung kita. Ada seorang Mbak Uti yang berdiri dan setengahnya latu saya pemberan orang. Nanti kan ngeten. Ustaz nuwun sewu nggih. Kula niki lho tasih enggak ada masak ceblok. Tapi dikirim anak kula dipaksa anak kula ten mriki terus mboten nate disambangi blas. Kok sekarang Ustaz itu menyuruh saya memaafkan anak ini mboten kelintu ta Ustaz. Dredel air matanya nangis. Saya diam saja dulu karena sedang emosi. Tiba-tiba ada seorang bakung, tua kurus gitu, umur 72 tahun. Langsung berdiri dari tempat kursinya unyu-unyu gitu. Terus datang ke podium saya gini. Ngomong, Ustaz boleh memeluk? Oh, saya langsung berdiri. Mbak, silakan dipeluk Mbak. Kayak kangen anaknya gitu ya. Mungkin anaknya kayak aku kuru gitu ya. Kalau peluk dia, Masya Allah. Karena orangnya tinggi kurus gitu ya. Saya peluk. Dan moro-moro curhat pun di telinga saya. Ustaz, kula riyen kuliah ten ITS. Mak jadi belum. Oh, kita Mbak. Nggih Ustaz. Nasib lansia saya nggih tetap berakhir ten mriki Ustaz. Beliau menyebut kuliahnya di ITS. Kira-kira itu orang yang biasa atau orang yang cukup melek pendidikan? Melek pendidikan. Tapi ya akhirnya kayak begitu juga. Waktu Pak nanti takmir saya rekomendasikannya. Dengan belajarlah ke Panti Lansia Husnul Khotimah Wajak Malang dikelola oleh teman-teman Nurul Hayat. Wah, dan haru biru itu data-datanya. Ibu-ibu, bapak ada yang minat dikirim ke Panti Lansia? Belum, insya Allah. Oh jangan, enggak mau ya, insya Allah. Gimana kalau anak kita itu punya alasan yang super rasional? Bu, aku ngurusi tolong perusahaan holding loh Bu, mulai holding. Tak, anak waktu ngurusi ibu. Bujuku yang punya usaha dewe. Angel Bu, waktunya angel. Wis ibu tak kira nangane panti jompo ya Bu ya. Kok tak bayari menulan ya. Kayak aku cilik aku biyen kok dititip nang ngene bekar ngono lho pun terus ditinggal kerja. Betul nangis saya Bu nggih ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh semuanya ya. Mantu-mantu kita semuanya mencintai kita semuanya. Yang kita berumur ini. Maka seriuslah ngurusi keluarga kita. Seriuslah ngurusi keluarga kita. Ya, jangan gampang marah. Mudah-mudahlah untuk memaafkan. Nah, bagaimana supaya menyenangkan bahagia, ibu bapak semuanya? Ini Rasulullah sampun dawuh. Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin. Mukmin ini kan urusannya iman. Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin. Ya. Setelah bertakwa kepada Allah, urutan keduanya adalah memiliki istri yang solihah. Setelah bertakwa kepada Allah, keberuntungan kedua itu adalah punya istri yang solihah. Dan istri yang solihah indikatornya disebut di situ. Tidak disebut yang hafalannya paling banyak, walaupun ini super bagus. Ya, tidak disebut yang majelis taklimnya sehari 3 kali. Ya, walaupun ini juga majelis taklim sangat bagus. Tapi yang disebut oleh Rasulullah adalah yang bila dipandang oleh suaminya itu menyenangkan. Dipandang oleh suami itu menyenangkan. Juga tidak harus pakai skincare digobrot monyor-monyor ngoten nggih mboten Bu ya. Pokoknya dipandang menyenangkan itu artinya ya gak metotok, gak besongot, gak perengat-perengut, kayak ngoten itu. Itu sudah enak buat suami. Ya. Dipandang menyenangkan. Itu artinya di mata suami, istri yang keren menyenangkan itu adalah yang good looking. Didelok itu seperti gak metotok. Gak mencucu, gak perengat-perengut. Akhirnya harus tahan, bisa menahan marah Bun ya.
Bagaimana dengan suami? Kok gak enak sawangannya kok perempuan tuh aja sendiri ya. Suami terbaik itu adalah orang mukmin yang paling baik, sempurna, ya, sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, paling baik terhadap istrinya. Maka kalau kita sudah ngaji, ya dampak yang harus terasa itu di istri. Jangan sampai sudah ngaji tapi sama istrinya tetap kasar. Karena surat keterangan kelakuan baik bagi seorang suami yang layak tanda tangan itu istrinya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Karena yang paling tahu baik atau tidak adalah pasangannya. Ya. Jadi berbaik-baiklah. Ya. Insya Allah. Ini survei saya. Wanita itu senang dengan suami yang penuh ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Benar nama buatan ada mereka? Benar, alhamdulillah. Suami yang penuh kasih, nggak KDRT, terus, alhamdulillah. Dan yang terakhir, suami yang penuh uang. Oh, nah betul ya. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak rezekinya lancar semuanya, Masya Allah ya, bisa mempraktekkan riset-riset kayak begini ya. Doakan ya suami bu ya rezekinya lancar ya. Insya Allah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Kan kebahagiaan di dunia. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan ya. Yang pertama adalah istri yang salihah. Laki-laki yang bahagia itu nomor 1 punya istri yang salihah. 2 punya tempat tinggal yang luas. Ini konteksnya zaman Rasulullah ya. Kalau zaman sekarang saya tambah sedikit ya, bukan berarti nambah-nambah hadis ya. Punya tempat tinggal yang luas dan lunas. Sebab kalau gak lunas ya jarak gelisah terus ya. Yang ketiga adalah punya teman atau tetangga yang baik. Masya Allah ini ya, teman atau tetangga yang baik tolong pertahankan Mbak ya. Salah satu di antara niat saya datang ke sini selain mencari ridho Allah, itu adalah saya kenal dengan penjenengan. Dan kalau nanti suatu ketika penjenengan mendengar nama saya disebut di WA atau di mana, ya, telah berpulang ke rahmat Allah, Ustaz Suhadi Fajarai, Masya Allah. Penjenengan pasti akan diam-diam menyebut Allahumma firlan, arhamhu wa bihi wa itu kenikmatan besar. Makanya pertahankan ini, komunitas ini pertahankan. Walaupun mungkin kadang-kadang ada gegeran-gegeran dikit di antara kita. Takmir kan juga ada tempat konfliknya Pak ya. Ada, di mana-mana ada. Ya. Maka pertahankan komunitas ini ya. Dan yang terakhir adalah punya kendaraan yang nyaman. Ya. Saya kira penjenengan sudah punya semuanya ya, kendaraan yang tak mokoan ya. Ya. Ini kebahagiaan, dan kebahagiaan itu sumbernya salah satu diantaranya adalah rasa syukur. Rasa syukur. Maka kalau ingin berbahagia, sering-seringlah bersyukur. Ini untuk anak-anak muda, tidak setiap remaja putri ya, tidak setiap remaja putri itu diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi istri, tidak semuanya. Ada mahasiswi meninggal dunia juga ada. Tidak setiap laki-laki itu diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi suami. Anak SMA meninggal juga ada. Kemarin di tetangga saya anak SMA. Tidak setiap wanita itu bisa menjadi bunda. Enggak semuanya, ada yang menikah sampai 10 tahun, enggak punya anak. Teman saya sampai habis 350 juta untuk tanam bayi tabung. Tidak setiap pria itu bisa jadi ayah. Dan tidak setiap ayah itu Pak, dikangen anak-anaknya. Ini liburan ya, saya bisa punya data dari murid-murid saya. Kadang-kadang dia komentar. Liburan enak. Nah, kenapa? Ayah liburan ayah nang omah. Oh, apa sih hari-hari ini? Liburan ayah nang omah, gak seneng ya Allah. Seneng itu ayah dilarang-larang ya. Bersyukur ya. Bersyukur. Sudah ini sudah hafal kita semuanya. Jika kamu bersyukur ya, maka akan aku tambah nikmat-nikmat kepadamu. Insya Allah kalau dengan mensyukuri suami Bu akan ditambah nikmatnya punya suami ini. Makin baik, makin saleh. Insya Allah kalau dengan bersyukur punya istri akan makin baik istri kita itu. Makin salihah, makin enak dipandang, dan seterusnya. Begitu juga kepada anak. Kenapa kita perlu bersyukur? Supaya kita juga pantas disyukuri ya. Supaya kita pantas disyukuri. Kayak kasusnya anak membunuh ibu itu kan anak ini nggak bisa bersyukur punya ibu.
Akhirnya dilenyapkan saja ibunya itu. Karena nggak bisa bersyukur punya ibu. Padahal punya ibu itu kenikmatan yang luar biasa. Bersyukur. Ini doanya yang sudah kita baca setiap pagi biasanya ya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Orang yang tidak bisa atau tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka tidak pandai pula bersyukur kepada Allah. Kamaul qulub. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka ia tidak pandai pula bersyukur kepada Allah. Maka terapan saya begini, Pak. Saya ini menerapkan ilmu ini begini. Kalau niki habis ngaji ngaten niki. Habis sholat subuh. Sholat subuh kan kita membiasakan bahwa infak ya, infak. Terserah mau 20.000, mau 50.000 infak, pokoknya infak. Terus kemudian kan didoakan oleh malaikat kita ini. Nah, saya pulang dari sholat subuh itu mesti ketemu istri saya. Istri saya pas masak atau pas tilawah atau apa mesti saya hentikan. Nanti sebentar ya, suamimu pulang. Barusan didoakan malaikat. Tubuhnya penuh keberkahan. Nek kepengen ngalap berkah ke tubuh suamimu dipersilahkan. Itu cara saya. Langsung saya rentangkan tangan saya begini, saya merem kemudian ya dipeluk-peluk, dicium-cium gitu Bu. Habis itu saya menikmati susu hangat yang dibikinkan, sarapan yang dibikinkan. Habis sarapan saya selalu mengucapkan gini, matur nuwun ya, terima kasih ya sudah dimasak. Dia juga balas, makasih ya sudah mau makan masakan. Pokoknya lebutan terima kasih. Jadi saya bawa ke Terawas, habis makan-makan di sana. Nyampe di rumah belum nyampe di rumah dia bilang, terima kasih ya sudah ditraktir. Saya juga bilang, terima kasih sudah menemani suamimu healing. Pokoknya terima kasih terus. Rebutan terima kasih. Silakan praktekkan Mbak ya Bu ya. Kalau jenengan punya cara yang lain, boleh pakai cara yang lain. Kalau cara saya begitu, supaya mudah berterima kasih. Mudah berterima kasih. Kalau suami makan masakannya dengan berterima kasih, penting. Karena saya jumpai ada saudara saya sendiri dia. Lagi buka-buka file masa lalu, masa kenangan-kenangan masa lalu. Saya tunjuk lihat pas mahasiswinya beliau. Ini saudara saya ini perempuan ya. Lolek, sampean pas mahasiswi kata Wahyu langsing. Loh iya aku langsing dia. Lah kok saya langsung, oh masmu itu lho ngarai. Apa? Bolak balik wis dimasakno teko omah malah ngomong aku seneng nang embong ya. Kerubuk keten tak entekno dhewe mendina. Jadi bau bekar-bekar ya. Ya. Nah, ada satu ilmu, ada satu riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang setiap hari melatih dirinya bersyukur, setiap hari ya, orang yang setiap hari melatih dirinya bersyukur, menunjukkan peningkatan sikap antusias, optimis. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak antusias, tidak optimis itu bisa jadi problemnya bukan problem yang lain-lain, tapi problem nggak bisa bersyukur. Saya coba untuk tadi ya bersikap senantiasa berterima kasih. Ada satu riset ini riset ya, kurang 10 menit ya. Riset ini nun sewu Bu, ini sudah umum di pelatihan-pelatihan. Ini gelas setengah kosong apa setengah isi? Kalau saya sebut setengah isi benar apa salah? Benar. Kalau saya sebut setengah kosong apa salah? Ya benar, kode bener deh. Cuman masalahnya pada saat kita memandang itu nanti efeknya adalah pada psikologis kita. Riset ini di dalam buku The Luck Factor itu Richard Wiseman menyebutkan orang-orang yang senantiasa melihat gelas ini setengah kosong, artinya melihat kekurangan-kekurangan, dan orang yang melihat setengah isi, artinya melihat kebaikan-kebaikan, itu ternyata praktek dalam hidupnya itu pengaruhnya beda banget. Contohnya kayak begini, orang yang selalu melihat setengah kosong itu ya, datang ke mantenan, resepsi, Masya Allah, makanannya begitu berlimpah. Pas ngambil, itu komentarnya negatif. Panganannya enak-enak, tapi gak ono kerupuke. Selalu nemu gitu ya, selalu nemu. Apa saja kekurangan itu enak ya. Suaminya dipuji, Bu, Masya Allah, suamimu nek kerja cekatan ngono ya Bu ya. Loh, tapi girang wonge, ya.
Jadi nemu kesalahan. Sementara orang yang melihat itu setengah isi, ketika bahkan dicaci, itu bisa menunjukkan sisi positifnya. Bu, suamimu tambah saya tambah ireng loh, tapi cekatan ya kerja ya. Beda, ya. Secara psikis itu jadi beda. Makanya ini juga bergantung kepada perspektif kita. Silakan ditinjau dari aspek yang positif-positif. Ada satu riset yang lebih mengejutkan lagi dari Marcus Buckingham. Beliau itu meneliti orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan-keberuntungan dan orang-orang yang mendapatkan kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Kan ada orang yang senantiasa beruntung ya. Mas waya UMPTN, SPMB itu keterima namanya perguruan tinggi negeri. Pas waya skripsi kok pas dosen pembimbingnya enak gak rewel. Pas metu yuk kok ono penggawean sing pas iku gajine enak. Pas mau menikah yuk kok pas oleh duduk sing tepat. Arep tuku omah lho kok yo pas oleh rego sing apik. Wonten ngoten niku. Sebaliknya juga ono sing masyaallah. Ketemu dosen itu yang ngrawekno ati ya. Dan seterusnya. Itu penyebabnya adalah salah satu di antaranya termasuk orang-orang yang gampang bercerai dan kemudian bertahan. Itu karena ada satu data namanya positive illusion. Orang-orang yang tahan keluarganya itu ditanya, yang kuat-kuat keluarganya ditanya, apa yang menyebabkan keluargamu itu bisa bertahan dengan baik? Jawabannya begini, namanya kemudian disebut dengan positive illusion. Selalu menampakkan kebaikan-kebaikan pasangan. Oh, pasangan saya itu Masya Allah sabar. Pasangan saya itu lembut. Pasangan saya itu sangat bertanggung jawab. Walaupun faktanya tidak terlalu begitu juga. Makanya kemudian ada kata illusionnya. Suamimu gimana, Bu? Alhamdulillah suami saya itu baik. Tanggung jawab. Sholatnya 5 waktu, ya, ngajinya, Masya Allah, baik, disebut baik semuanya. Walaupun faktanya juga nggak baik-baik amat. Itu yang menyebabkan ternyata pernikahan menjadi tangguh dan kuat. Ya. Dan kemudian disederhanakan dengan positive illusion itu adalah dalam konteks rumah tangga merujuk bahwa kecenderungan untuk melihat pasangan dan hubungan pernikahan secara lebih positif daripada yang mungkin sebenarnya terjadi. Teori itu kemudian saya sederhanakan, gampangannya itu mirip orang yang bawa kamera. Ini kan kalau lihat orang yang moto, pernah nggak melihat fotografer itu sikapnya nggak terlalu wajar. Tekok ngarep kok gak enak, ada miring tekok kono, terus kadang-kadang gelosor gitu ya, kadang-kadang junjit motonya. Pernah lihat kayak begitu? Masya Allah, minjemin diuntir tuh, diuntar-untir gitu, Masya Allah. Pertanyaan saya, kenapa perilaku fotografer itu ngapain kok? Yo gelosor, yo jenggit, yo nguntir-nguntir, yo nginceng kok kanan atau kiri. Kenapa? Mau cari apa dia? Cari angle yang terbaik. Nanti supaya ketok fotonya ketok apik, jadi ini ketok luwih ganteng, ketok luwih ayu, ketok luwih berbicara. Ya, padahal faktanya ya pancet ngono kuwi. Nah, ilmu inilah yang kemudian disebut oleh para peneliti itu positive illusion. Makanya Bu, kalau suami penjenengan greget mati, tinjau dari sudut yang lain. Jangan sudut kejelekannya terus ya. Delok rono, delok rene, delok rono. Masya Allah sampai mantap iki bojoku gitu ya. Makanya orang Jawa itu mengatakan, misalnya, sing telaten delok bojomu malah ketok ganteng. Orang telaten tok ae kon itu insyaallah. Ya, ya itu ternyata ilmu wong Jawa itu di riset kemudian jadinya positif illusion. Gitu ya. Insyaallah, insyaallah. Terakhir ini ya, penelitian Harvard Study menyebutkan sampai 80 tahun penelitiannya. Kualitas hubungan sosial seperti kehangatan emosional, dukungan adalah prediktor utama kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang yang lebih penting daripada kekayaan dan pencapaian materi. Studi ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik dapat membuat seseorang hidup lebih lama dan lebih bahagia. Insya Allah. Bersyukur ya sudah punya suami ya. Insya Allah. Punya anak bersyukur ya. Bapak juga pun. Monggo angkat tangan kanannya diangkat begini kayak kebiasaan saya. Monggo Bu angkat tangan kanannya. Kita akan meraup pahala dengan berdakwah kepada tetangga kita. Letakkan di pundak sebelah tetangga kita ini.
pundak sebelahnya. Insyaallah. Ikuti kata-kata saya. Ojo ngamuan, sing sabar. Ojo morang-moring ae. Maafkan. Jangan mendendam. Masya Allah. Saya wakili sekarang. Bu, bisa memaafkan kesalahannya suami? Insya Allah ya. Masya Allah. Dengarkan suaranya bapak-bapak ini. Bapak-bapak bisa memaafkan kesalahannya istri? Oh, beda toh, Bu. Masya Allah. Saya memaafkan itu ada hubungannya dengan surga. Makanya dalam tanda kutip saya seolah-olah memaksa-maksa otak saya. Wajar ya, koyok-koyok neraka itu kan banyak perempuannya karena sulit memaafkan gitu ya. Ya. Oh, kalau suami sudah minta maaf, tolong maafkan ya. Kadang-kadang suami itu ya Allah, egonya, suami itu kan egonya tinggi Bu ya. Sudah diturunkan itu maafkan. Insya Allah ngomong begini Bu, sepurane ya, wingi aku sing salah. Itu wis hebat kok wong lanang ngene iki. Bu, sepurane ya wingi aku salah wis dilosor ngono. Ngono nek jawab ya Allah, diulang-ulang maafkan ya Bu, Bu maafkan ya. Iya ya, tak maafkan. Tapi tidak akan pernah bisa aku lupakan ya. Astagfirullahaladzim. Tunda-tunda. Ya Allah. Maafkan. Ya maafkan. Insya Allah. Saya pernah, ini kalau saya menceritakan istri saya bukan berarti dia yang paling bagus ya. Sama sekali bukan ya. Banyak kekurangannya juga. Lalu ketika istri saya itu dibawa ke UGD karena kambuh sakit jantung. Disetiri anak saya, kemudian dia saya rangkul di mobil gitu ya, karena sudah sesak nafas. Gitu itu mulutnya itu diarahkan ke telinga saya, sambil ngomong kalem-kalem. Ya maafkan aku ya, yang ridho kalau aku nanti nggak ada. Insya Allah. Ya aku ridho. Tapi tetap berjuang ya supaya tetap sehat. Ya Bu ya. Mintalah ridho suami. Bapak ridho ya istri ya. Kalau dalam situasi yang seperti itu ridho ya. Masya Allah, ridho ya. Oh tuh bapak-bapak bisa gitu ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terakhir kita ngomong tentang surganya. Supaya nanti kita masuk surga bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa tabadhum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, penjenengan beriman semuanya? Alhamdulillah. Nih yang ayat untuk orang beriman ya. Saya mencintai ayat ini, menghafalkan ayat ini ya. Bahkan saya sering terharu ketika membaca ayat ini ketika sholat ya. Dan orang-orang yang beriman, kalau penjenengan beriman terus anakmu beriman, cucumu ya ikut beriman, janjinya Gusti Allah, kami hubungkan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka di surganya Allah. Asalkan sama-sama beriman. Bahkan ada ulama yang memberi tafsir ini ya lebih hebat. Itu kalau ada bapak-bapak atau orang tua lah, surganya tinggi sekali karena jadi imam masjid, pintar berdakwah, sedekahnya banyak, wakafnya banyak, misalnya surganya tinggi, anaknya kok surganya rendah, apa yang akan terjadi? Caranya Allah mempertemukan gimana? Maka derajat anaknya ini diangkat terus sampai ketemu derajat bapaknya, dan derajat bapaknya tidak diturunkan. Nah, bayangan otak duniawi saya itu nanti anak seperti ini akan teriak-teriak mungkin di surga itu ya. My father is my hero. Ayahku pahlawanku. Oh, menang begitu. Kenapa? Karena dia bisa naik derajat bersebab karena kesalihan ayahnya. PR-nya ya untuk penyenengan nanti di rumah pada saat anak-anak tidur, penyenengan pandangi wajahnya satu persatu dan tanya ke diri sendiri. Kira-kira anakku ini beruntung apa enggak ya duwe bapak kayak aku ini. Senaik derajat apa enggak? Aja anak-anak. Surganya apa Bu? Diingat-ingat ya ini surganya. Nanti kalau lupa di akhirat tanya malaikat ya. Nama surganya ya. Malaikat surga ini apa namanya? Namanya surga Aden. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbadar. Masya Allah, indah sekali ayat ini. Ya. Nanti kita akan masuk surga bersama orang-orang yang solid. Dari siapa? Bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya. Masuk surga bareng-bareng kayak begitu. Sedang malaikat-malaikat kemudian masuk ke tempat mereka, ke surga kita itu, kemudian memberi ucapan selamat. Ya, selamat, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baik tempat kesudahan. Pernah nangis terseduh-seduh membayangkan ayat ini gara-gara di Kalimantan Selatan gitu ya. Saya ceramah di sana, dijemput panitia dari hotel, kemudian diturunkan di depan jeret, Masya Allah. Di depan hotel itu kemudian sudah guru-guru, anak-anak itu nyambut saya diberi karpet merah, Masya Allah. Kanan kirinya itu anak-anak dan guru-guru nunduk kepada saya, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, saya nangis ya. Sampai di tempat, saya baru menangis ya, ambil tisu nangis. Kenapa? Karena saya membayangkan ayat ini. Ya Allah, diperlakukan ngono karo menungso yang dari cilik-cilik ngono kelaku terharu. Dan ini anak malaikat nanti, ya. Kemudian nunduk kepada keluarga, insyaallah waris-waris malaikat itu kemudian mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Masya Allah. Enak sekali. Enak. Siapa yang minat? Siapa yang minat masuk surga Aten? Siapa yang minat? Insya Allah, bareng bapaknya masuk surga, bareng istrinya masuk surga, bareng anak cucunya, Masya Allah. Kalau minat letakkan di pundak sebelah, letakkan di pundak sebelah, ya, Masya Allah. Sing sabar, ojo galak-galak. Insya Allah, mudah-mudahan masuk surga sekeluarga. Insya Allah. Kenapa? Karena kesabaranmu itu loh ya. Tangan kirinya pembalasan terakhir. Insya Allah, takkan di pundak sebelah. Sampeyan yo sing sabar, ojo ngamuan. Dipraktekne nggih. Sabar. Ojo jalkoni. Iso ujar, gak iso nglakoni. Insya Allah. Bu, saya lihat dari sini siapa yang kira-kira nanti mulai hari ini mau praktek sabar. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya. Alhamdulillah. Bagi yang anak-anaknya berjauhan, tidak tinggal bersama penjenengan, tolong foto ayat ini, tolong foto, kirim ke grup keluarga, ya. Nanti kita akan masuk surga bareng, Leo. Masya Allah, kita berjuang bareng-bareng. Ya, gitu saya kira kajian pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, Insya Allah. Monggo kalau ada pertanyaan satu dua, sebelum kita tutup dengan doa menutup majelis. Enggak, Kak Bapak Bu menangis, enggak apa-apa. Boleh prioritas ke ibu-ibu karena judulnya happy wife, happy life ya. Ada Bu pertanyaan? Aman nggih? Oh ada, nggih. Monggo. Seperti apa? Tolong dibantu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Bu, memang angel yang ngadepi suami Bu ya, Masya Allah. Angel memang, Masya Allah. Tapi saya tanya, saya bapak-bapak, ngadepi istri ini angel mboten?
Doa ibu ternyata. Bapak ngadepin jenengan yo angel kan anu ya Allah. Maka begini ya, begini. Satu Pak, saya ini pernah ceramah di daerah Gontor kan. Itu ada seorang ibu yang mengeluh gini. Ustaz, alhamdulillah suami saya ini kados jenengan. Maksudnya Bu? Ya profesinya kados jenengan. Oh, nggih. Jadi nek ten jawaban niku kata ngomongnya Ustaz, tapi nek ten beliau niku mau meneng mawon niku mau wendel insyaallah. Wis entek omongane nek jawab. Masyaallah. Ya napa niku nggih? Bu perhatikan Bu. Salah satu kesalahan perempuan itu adalah pada saat menikah belum paham psikologi laki-laki. Laki-laki belum paham psikologi perempuan. Sayang tidak ada ya. Jenengan pernah tahu obat nyamuk bakar? Tahu ya, ini ilmu yang panjang saya sederhanakan ya. Obat nyamuk bakar itu kalau dari titik tengah terus kelungker kemana? Keluar ngeten nggih. Nah, ngeten iki. Nah, ini gaya komunikasi Bu ya. Dari tengah terus gini. Nah, ini namanya gaya komunikasi perempuan. Dari titik tengah terus keluar. Memang ilmunya panjang ya, 4 SKS kalau dijelaskan ya, tapi ini saya sederhanakan jadi 4 menit ya. Tengah terus keluar. Ini gaya perempuan ya. Kalau laki-laki dari luar terus mingselep ke dalam. Sama atau beda? Beda. Makanya kalau jenengan mikir, "Pak, kayak aku ini belum mikir kayak aku." Ora iso. Ya. Desain konsep otaknya sudah beda. Perempuan itu Pak, kalau punya masalah langsung tes di tengah di hati. Terus keluar. Cerita rono, cerita rene, cerita rono, cerita rene, cerita rono, cerita rene. Oh. Dan perempuan itu nek wis atine lara nek diceritakno, atine dadi lho, kan wong ngomong dhewe ya lego. Cerita lego, Pak. Masya Allah lego. Saya juga sering mendapatkan orang yang konsultasi ke rumah saya itu ya, kadang-kadang sampai bunyi telepon ngantuk ya Jan ya. Kamu mulai sing ya Allah. Cerwit panjang lebar ibu-ibu. Ya saya nanggepi untuk nyantai karena ada yang delok hati apa. Kenapa? Karena ibu yang datang. Insya Allah ibu cerita kan di fajar ya. Cerita panjang lebar sudah 1 jam. Giliran saya mau memberi nasihat, memberi solusi, beliau pamit. Pun Ustaz pun lega kula pamit nggih lho. Ya apa sih aku ya goreng ngekeki solusi. Nggih pun Bu, pun lega ta? Nggih pun lega niki pun insyaallah. Boleh ya Allah. Maka Pak, kalau istrimu curhat itu cukup dengarkan itu sudah bagus. Rungokno tok ae lho. Enggak usah memberi solusi. Kadang-kadang kesalahan kita sebagai suami itu kesusu memberi solusi. Istri curhat baru 30% langsung dipotong. Ngene lho, solusi itu ngene, itu langsung jegot itu. Ini kira-kira otaknya ngomong begini. Wis salah rungokno tok, aku ya iso mikir solusi, aku ya tahu kuliah kok insyaallah. IP-ku ya papat kok. Rungokno. Makanya biasanya kesalahannya suami istri itu kalau tidak bahagia, suami kalau nggak pintar mendengarkan itu terlihat ketika istri belanja, Pak. Melijo niku lho ya, belanja. Iku nek omonge dawa gak entek-entek, itu berarti selanang masalah lho. Tak pinter ngrungokno. Makanya ceritanya nangone bakul melijo. Belanjanya mek 20.000 tapi ngomongnya sok bowo niku. Masyaallah. Nah, saya mengamati, saya ini pengamat ya, antar istri ketika belanja dan sebagainya. Sebaliknya Bu, suami itu kalau punya masalah, dengarkan. Suami kalau punya masalah itu cenderung dari luar. Terus begini, makin lama makin mengecil, makin lama terus meneng. Diam itu tanda suami sedang masuk ke guanya, meneng, ojo diganggu. Ojo bisa ngomong. Ya Allah, kalau jangan ngomong jangan malah masalah. Makanya sering lagi-lagi kalau punya masalah itu meneng oma kliwar rono rene gelisah wis jarno sik. Ya Allah. Kadang-kadang kalau tidak begitu mancing, meneng mancing ya. Saya pernah tanya kepada laki-laki yang mancing itu, "Cak, oleh Pak piro?" "Ka ono, Jan." Ya ngono mbak wangi sampai asar. Yo healing lah, healing. Insyaallah. Diamnya sih itu healing, Bu. Nanti kalau diamnya sudah selesai, dia baru ngomong. Nah, yang sering sedih itu lagi-lagi itu ya. Pamitan ke istrinya minggu-minggu itu. Aku mancing saya dulu ya. Aku melok, walah.
Karepe menghilangkan stres, penyebab stresnya malah melok. Lucu ya kadang-kadang kita itu ya. Insyaallah. Jadi Bu ya ketahui, kalau penjenengan memang gelisah, memang penjenengan layak bercerita. Bahkan ada satu riset, kalau nggak percaya buka Google atau Gemini atau ChatGPT. Ya, perempuan itu per hari punya kosakata itu kurang lebih 21.000 kata. Itu nggak ditokno itu angker turune. Sama, saya nanti kalau pulang dari Jayapura, dari Sulawesi, dari Kalimantan, nggak 2 hari, 3 hari di sana, pulangnya di rumah itu saya nggak banyak ngomong memang. Justru tanya ke istri, apa yang perlu tak rungokno? Ini, terus, tambah terus, terus entek tuh, angler turu, angler. Ya Allah, alhamdulillah. Bojoku cerita wis akeh tuntas, 21.000 kata wis tuntas. Pun nggak di rumah nama wanita ya. Dan kalau suami sudah mulai gelisah, diam, ojo dipaksa dhisik. Misalnya suami nyampe dari kantor ya, terus meneng itu apa? Apa Pak? Apa? Gelisah ngono. Apa sih? Kak, apa ya Allah ngomong po. Aku bojomu ngomong ya tambah gelis. Tambah merusak itu ya, merusak suasana. Nah, bagaimana rumusnya? Suatu ketika ini terjadi pada Rasulullah. Rasulullah itu berangkat bersama para sahabat untuk pergi ke Mekah. Mau menunaikan, ada yang bilang haji, ada yang bilang umrah ya. Mau tawaf. Ternyata di tengah perjalanan dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy bersenjata, sementara ini pakainya ihram. Para sahabat itu gregetan wis tarung aja gitu ya. Tapi Rasulullah sangat bijaksana enggak. Kita berunding saja. Sayyidina Ali menjadi juru tulisnya. Berunding, insyaallah. Singkat cerita, rundingannya itu adalah Rasulullah dan rombongan tidak boleh ke Mekah tahun ini. Dan Rasulullah mau. Ya sudah, disetujui perjanjiannya. Kemudian perjanjian selesai, buyar. Rasulullah memerintah sahabat-sahabatnya. Sudah, potong rambutmu dan sembelih hewan ternakmu sebagai tanda selesainya ibadah kita. Diam semuanya. Tidak ada yang bergerak. Diulang lagi. Potong rambutmu tahalul sebagai tanda selesainya ibadah kita. Diam, tidak ada yang bergerak. Sekelas Umar, sekelas Abu Bakar, tidak ada yang bergerak. Jumlah yang ketiga kalinya, tidak ada yang bergerak. Rasulullah agak kecewa. Masuk ke tenda, menemui istrinya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah memberi nasihat ketika suami gelisah tadi. Wahai Rasulullah, jangan kau marahi sahabatmu, karena dia sedang dihantam rasa kecewa. Kau penjenengan keluar, panggil tukang potong rambutmu dan sembelih hewan ternakmu, tanda selesainya ibadah kita. Sulul manut keluar dan kemudian tahalul. Melihat Rasulullah melakukan seperti itu, sahabat-sahabat berbondong-bondong saling memotong rambut. Selesai langsung. Kenapa? Karena punya Ummu Salamah yang super cerdas. Disambati suaminya, lah iya. Sahabat-sahabat tak perintah 3 kali. Tidak ada yang bergerak. Dan kemudian Ummu Salamah menenangkan. Jangan kau marahi sahabatmu karena dia sedang kecewa. Itu kelasnya Ummu Salamah. Coba kelasnya kalau kelas istri-istri kayak begini. Suami gelisah. Ayo koncoku, yo bojo nang kantor ngene-ngene komen. Ngene koncomu gak kena kabeh, masyaallah. Tambah rusak. Rusak. Maka perlulah kita ini belajar dari istri-istri Rasulullah ya. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan ya kajian berikutnya. Bagaimana caranya menikahi suami yang begini, ya istri yang begini. Itu ada ilmunya semuanya. Insya Allah ya. Kalau tidak ada ilmunya, kita akan berprasangka buruk kepada suami. Kok menengai? Ya. Sampai yang di viral itu ya. Pak, mau nasi goreng apa ini goreng? Terserah. Loh, kok bilang terserah saya. Mau mengambil keputusan gitu aja kok susah. Ya, nasi goreng. Insya Allah. Yang tegas. Ya sudahlah apa? Nasi goreng lo ngolah ngale. Ya Allah, tukaran kok nasi goreng lo ya Allah. Ngale ya Allah. Ya.
Masya Allah. Yang sabar ya. Alhamdulillah. Pun cukup ya. Kalau kita tutup angkat tangan kanannya dulu. Angkat tangan kanannya dulu. Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Sekali lagi. Sing sabar. Ojo ngamuan. Ojo salah paham. Sabar. Alhamdulillah. Pun nggak usah bales sabar ya. Cukup nggih, saya kira begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma la bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang hasan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.